Abdullah bin Haram ini waktu digali kuburannya oleh anaknya Jabir, ditemukan kata Jabir yang mengatakan waktu kami kubur ayah kami kuburkan dalam kondisi menggunakan jubah berwarna putih bergaris-garis hitam, dan di bagian sisi kiri kepalanya itu berdarah, jadi dihantam oleh musuh gitu ya. Dan dia pada saat dikubur, karena syuhada dikubur dengan bajunya, dia sambil memegang lukanya itu. Nah, 50 tahun setelah itu masih kondisi yang sama, utuh, betul-betul utuh. Dan kata Jabir, waktu saya mengangkat tangan ayah saya, darahnya ngucur lagi. Dan setelah itu tangannya dia tutup kembali dengan tangannya. Jadi betul seperti orang yang hidup, sebagaimana Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran. Jangan kalian mengira orang yang berpikir waktu mereka mati. Balak orang yang bersekutu dari mereka mereka dan mereka diberikan rezeki. Nah, ini salah satu kejadian unik. Dan pada saat juga ada tabiin waktu itu atau sahabat yang ingin mencangkul menggali kuburan Hamzah baru, sempat jempol Hamzah kena dan mengeluarkan darah. Ini kejadian terjadi di situ. Nah, dari kuburan ini ada juga pesan penting yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tentu di sini ada pemerintah Saudi sudah taruh pelang-pelang, papan-papan gitu ya. Sebenarnya ini adalah adat-adat ziarah kubur. Jangan salah paham. Karena kadang-kadang kalau tidak dipandu maka mereka akan melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Di antaranya mengambil tanah, di antaranya mungkin menaruh air dan segala macam. Bagi mereka pikir begitu. Padahal sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ada tata cara yang disampaikan. Nanti juga itu disebutkan ada dalam bahasa Indonesia dan ada doa. Nanti doanya akan saya pandu. Jika satu suara, saya akan pandu bahasa Arab dan juga terjemahan. Namun sebelum kita masuk ke situ, tapi itu sekalian ada kita kan sekarang ada di kancah peperangan ya, walaupun sudah 1400 tahun yang lalu gitu ya, sekian 1400 sekian, kita sekarang 1440, berarti dia 1444 tahun yang lalu gitu ya peperangan ini terjadi. Tapi kita tetap masih berada di suasana peperangannya, ada syuhadanya, ada gunung pemanahnya, dan ini masih dijaga oleh pemerintah Saudi untuk datang jadi destinasi, makanya seluruh dunia datang di sini. Kita yang perlu kita ambil pesan pentingnya dari syuhadanya. Tadi kalau pesan penting peperangan sudah kita sampaikan di atas, hikmah masalah jihad dan segala macam. Tapi di sini pertanyaan sederhana, apa yang memotivasi mereka mau berperang dan mereka mau terbunuh? Kira-kira apa yang memotivasi? Ada dua jawaban. Yang pertama, janji Allah untuk para syuhada, karena orang-orang yang mati syahid diampuni semua dosanya begitu darahnya tumpah yang pertama, gitu ya. Kemudian dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, tidak lagi pertanyaan karena kuburan dan bisa masuk surga tanpa hisab. Dan sekian banyak keutamaan yang didapatkan oleh para syuhada. Ini yang memotivasi. Yang kedua, ini tidak kalah penting, mereka memahami bahwasanya orang yang mati itu tidak lagi merasakan sakit kecuali tidak merasakan apa-apa kecuali satu, yaitu sakaratul maut. Itu aja, proses keluarnya ruh. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang meledak di atas pesawat, tak ditemukan potongan badannya kena terbakar, orang yang tenggelam di lautan dicari-cari oleh ikan, sama orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Di mata kita yang masih hidup mungkin beda, tapi sebenarnya itu sama saja. Mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Orang yang, yaitu prosesi malaikat mencabut ruh. Dan Nabi SAW mengatakan orang beriman itu akan lebih mudah keluar ruhnya daripada air dari mulut kendi, dan akan dibungkus dengan tentakan dari surga. Sementara orang-orang kafir itu ruhnya tidak mau keluar dan berserakan di tubuhnya sampai malaikat menarik dengan keras sehingga ruh itu berantakan seperti bulu domba yang dibasahkan dililitkan di pohon berduri. Jadi memang itu cuma itu keadaannya, tidak ada keadaan yang ketiga ya. Jadi keadaan orang beriman, keadaan orang-orang kafir, orang munafik masuk ke orang-orang kafir. Jadi mereka dikatakan kereta itu tidak lagi bilang aku kepala saya sakit, cuma dia rasakan aku mencabukan gampang, orang kafir akan sulit. Seperti itu, orang beriman akan mudah dan ringan, dan orang kafir akan sakit. Seperti itulah. Sama orang-orang yang mati di medan perang tidak lagi merasakan Bapak Ibu sekalian kesukaan ini. Jadi teman-teman kita yang di Gaza itu, yang dibom, kepalanya putus, tangannya putus, memang begitu mati. Itu namanya mati. Memang seperti itu mati. Kalau cuma tidur di atas lagi bukan dianggap mati syahid, gitu kan? Ini kecuali memang cuma dengan niat yang mungkin, tapi orang mati di medan perang. Hamzah mungkin dimutilasi, Mus'ab dipotong tangannya, dan memang sudah seperti itu dalam perang. Kalau kita tidak usah khawatir dengan masalah prosesi kematiannya, karena tidak lagi kita rasakan sesuatu ataupun ledakan bom atau yang sejenisnya.